Saudara, Blora tidak hanya dikenal sebagai daerah dengan kekayaan alam yang luar biasa, namun dikenal juga sebagai daerah yang penuh inovasi dalam perekonomian kreatif, terutama berbasis dengan kearifan lokal. Dan pastinya inovasi ini tidak hanya memperkuat karakter daerah, tapi juga mampu membuka peluang dalam ekonomi terutama bagi masyarakat dan generasi muda. Nah, penghargaan apresiasi daerah peduli inovasi ekonomi kreatif yang didapatkan oleh Pemkab Blora ini adalah bukti nyata bahwa daerah ini mampu untuk membangun dan menjaga lingkungan. Lantas bagaimana Pemkab Blora ini menjaga konsistensi dalam mewadahi inovasi pada ekonomi kreatif? Kita akan temukan jawabannya selama 30 menit ke depan bersama saya Manda Haj di Bincang Kita. Dan untuk membahasnya hari ini saya sudah kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Bupati Blora Bapak Arief Rohman. Halo Pak, apa kabar? Halo Mbak Manda. Sehat selalu ya Pak. Terima kasih sudah hadir di Bincang Kita Kompas TV Pak. Tapi sebelum saya mau memulai ya wawancara dengan Bapak Arief, saya terlebih dahulu ingin mengucapkan selamat Pak. Ya, baru saja Pemkab Blora ini atau daerah Blora mendapatkan penghargaan atau apresiasi daerah yang peduli ya pada inovasi ekonomi kreatif. Nah, Bapak melihat hal ini, penghargaan yang didapatkan oleh daerah Blora ini seperti apa? Ya, tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Kompas yang sudah memberikan penghargaan ini. Nah, tentunya ini kami persembahkan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Blora, seluruh jajaran pemerintahan OPD yang ada di Kabupaten Blora yang sudah mendukung program-program kita. Dan ini tentunya melengkapi penghargaan yang sudah diberikan kepada Kabupaten Blora dari Kementerian Dalam Negeri. 2 tahun ini secara berturut-turut Blora meraih penghargaan sebagai kabupaten terinovatif di Indonesia. 2 tahun berturut-turut. Iya, 2 tahun berturut-turut. Sebagai kabupaten terinovatif. Di Indonesia. Selamat ya Pak ya. Jadi dari 400 lebih kabupaten yang ada di Indonesia disaring-saring dan kita akhirnya menjadi salah satu penerima penghargaan terinovatif tersebut selama 2 tahun ini. Oke, luar biasa. Ini sebuah penghargaan yang memang bukan sebuah simbol saja, tapi bukti nyata bahwa memang Kabupaten Blora sendiri berhasil mengembangkan ekonomi kreatifnya gitu ya, kreativitas di sini. Nah, tapi Bapak sendiri melihat dorongan ini untuk memperkuat identitas daerah seperti apa sih Pak? Ya, tentunya bahwasanya berbasis potensi yang kita miliki, bahwa Blora ini sebagai daerah agro, daerah pertanian, dan juga kita potensi hutan, kita ini separuh wilayahnya wilayah hutan, dan kita ini termasuk penyangga pangan, karena kita ini menghasilkan sapi terbesar di Jawa Tengah, populasi terbesar sapi kita. Sapi Blora ya? Hampir 280.000 ekor, dan juga kita ini jagung terbesar kedua di Jawa Tengah, termasuk padi kita menyumbang 6 besar di Jawa Tengah. Selain juga ekonomi kreatif yang lain di bidang tadi dari olahan kayu jati dan juga anak-anak muda ini kreatif untuk ekonomi lokal terus dikembangkan, khususnya di sektor pangan. Ini merupakan kolaborasi dari stakeholder untuk memajukan Kabupaten Blora. Oke, jadi kalau misalnya kita bilang kan memang banyak sekali sebenarnya potensi-potensi yang ada dalam Blora ini sendiri ya Pak, yang bisa dikembangkan lebih lagi nih Pak. Tapi bicara mengenai ekonomi kreatif, ini kan seringkali muncul atau lahir dari yang namanya seni, budaya, dan juga pastinya kreativitas dari masyarakat lokal ya Pak ya. Nah, kalau dari Pemkab Blora sendiri, ada nggak Pak? Atau mungkin ingin dijelaskan mungkin Pak program-program yang ditawarkan oleh Pemkab Blora ini untuk mewadahi agar masyarakat, terutama warga Blora nih generasi mudanya ini bisa terus berinovasi dalam mendukung ekonomi kreatif. Ya, kita siapkan wadah untuk anak-anak muda, khususnya ada Blora Creative Space, kita ada tempat yang mana di situ menjadi ajang untuk berkreativitas, menciptakan inovasi-inovasi dengan sub-sub tema yang memang diinginkan oleh para pelaku ekonomi kreatif ini. Nah, di sana kan basis potensinya ada yang tadi kerajinan, ada yang batik, ada yang mungkin UKM makanan dan sebagainya. Nah, ini wadah-wadah ini terus kita ciptakan, kita berikan peluang agar para pelaku ekonomi kreatif ini
bisa memunculkan kreasinya. Bagaimana kita sinergi dengan Dekranasda, dengan yang lainnya, untuk ikut membantu mempromosikan juga hasil ekonomi kreatif yang dihasilkan oleh teman-teman ini. Nah, intinya kita siapkan event, siapkan kegiatan-kegiatan, termasuk bagaimana kita berikan pelatihan mereka sampai hulu sampai hilir lah. Ini kita wadahi mereka. Jadi hobi dan sebagainya tersalurkan di wadah yang ekonomi kreatif gitu. Ini, ya. Sehingga juga mampu untuk menumbuhkan lapangan pekerjaan yang mana dari ekonomi kreatif ini bisa untuk menambah penghasilan juga. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, Pak. Terkait mengenai lapangan pekerjaan. Karena yang kita tahu penghargaan ini didapatkan oleh Pemkab Blora, salah satunya adalah yang dilihat adalah dampak kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, kalau dari Pak Arief sendiri melihat sejauh mana sih sebenarnya Pemkab Blora ini melihat ekonomi kreatif mampu untuk membuka lapangan pekerjaan, terutama bagi generasi muda nih. Kita sebutnya Gen Z, Gen milenial, Pak. Jadi eranya sekarang itu kan serba digital ya. Jadi kita dorong memang bahwa hasil kreativitas dari teman-teman ekonomi kreatif ini selain dipasarkan di lokal, bisa juga dipasarkan di tingkat nasional bahkan internasional. Seperti produk kreatif dari anak-anak muda kita, ada yang namanya jaket snap itu. Jaket snap, Pak? Ya, itu bisa mendunia itu. Oh, sampai ke luar negeri. Itu dari Blora ya? Dari Blora. Itu akibat tadi dari ekonomi kreatif. Terus dipasarkan, medsosnya bagus, digitalisasi, dan itu mampu menyerap tenaga kerja. Dan indikatornya alhamdulillah dari sisi kemiskinan pun sekarang kita turun juga agak lumayan bagus. Itu ya karena menggerakkan tadi ekonomi kreatif yang ada di masing-masing kecamatan, ada di desa, sehingga kita bisa mengurangi pengangguran yang mana diciptakan dari pergerakan dari ekonomi kreatif. Oke. Jadi begitu pentingnya kreativitas ini bisa membantu perekonomian yang ada di Blora ini sendiri ya, Pak ya. Nah, kalau misalnya bicara mengenai pertumbuhan ekonomi di industri kreatif, ini kan kita bicara mengenai strategi, Pak. Ya kan? Bagaimana caranya Pemkab Blora ini untuk mengintegrasikan ekonomi kreatif dengan sektor-sektor unggulan yang ada di Blora? Tadi Bapak sempat bilang tuh kan bahwa memang Blora ini banyak sekali potensinya, mulai dari pertanian, peternakan, sapinya Blora. Nah, ini Bapak mengintegrasikannya seperti apa sih, Pak? Jadi memang kita ini harus berjejaring, berkolaborasi. Istilahnya tidak bisa hanya sendiri ya. Jadi pemerintah ini hanya bagaimana mendorong agar lokomotif perekonomian ini bisa berjalan. Alhamdulillah dari sisi pertumbuhan ekonomi kita di triwulan pertama kemarin mencatat angka yang cukup signifikan di atas 7%. Nah, jadi ini juga buah dari bergeraknya sektor pangan, sektor UMKM yang terus kita dorong. Jadi kita memang berjejaring dengan semua stakeholder, berkolaborasi untuk menggerakkan potensi-potensi tadi. Jadi ini buah kerja tidak hanya pemerintah ini sebenarnya hanya mendorong saja, termasuk dari sisi permodalan dan sebagainya. Kita juga mengajak perbankan, CSR BUMN, yang mana kan ketika produk dilahirkan ini kan harus ada pemasarannya. Betul. Nah, itu kita dorong juga agar dari BUMN, dari yang lain juga ikut membantu agar dari hulu ke hilir ini bisa kita gerakkan. Jadi kuncinya di kolaborasi. Kolaborasi antara stakeholder. Antar stakeholder yang ada. Jadi, Pak, ini masih banyak sekali pertanyaan yang ingin saya tanyakan Pak Arief, tapi kita jeda dulu sejenak ya. Usai jeda kita akan kembali lagi pemirsa, jadi tetaplah bersama kami di Bincang Kita. Kembali lagi bersama kami di Bincang Kita, saudara, masih bersama saya Amanda Hatch dan juga Bupati Blora, Bapak Arief Rohman. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas tuntas Pak mengenai ekonomi kreatif yang ternyata memang menjadi salah satu penggerak atau kekuatan untuk meningkatkan ekonomi yang ada di Blora. Nah, tapi kalau kita bicara mengenai perekonomian di Blora ini kan sebagai salah satu wilayah
lumbung pangan nasional ya Pak. Jadi memang banyak sektor dan salah satunya adalah pangannya sendiri ini luar biasa. Bagaimana usaha Bapak untuk meningkatkan sektor pertanian di Kabupaten Blora? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan awal tadi, bahwa Blora ini sebagai salah satu penyangga pangan ya, baik dari sektor peternakan, pertanian, Blora ini termasuk ternakannya terbesar, pertaniannya juga jagung, padi. Nah, kita juga berupaya bagaimana pertanian kita ini nanti kita naikkan levelnya. Kebetulan saya kemarin beberapa waktu yang lalu diundang di Cina ya, mengikuti Kongres Organik Dunia. Nah, dari situ saya punya pemikiran bahwa memang dunia ini kan sudah punya kesadaran. Bagaimana saya berkumpul dengan 25 negara untuk ke depan tentunya pertanian yang berbasis ramah lingkungan. Bagaimana kualitas produknya ini juga semakin sehat dan sebagainya. Nah, kami ingin ke depan salah satu mimpi kami bahwa pertanian di Blora ini harus kita kembangkan mempunyai nilai lebih dengan produk-produk yang memang lebih unggul, kualitasnya lebih bagus. Nah, kalau kita nanti mimpi kami menjadi kabupaten organik, yang mana pertanian buah-buahan juga, termasuk telur organik dan sebagainya ini bisa kita kembangkan dari Blora ini. Jadi konsep pertanian yang lebih, ya harus ada pembeda lah. Jadi ini lebih ke healthy food gitu ya Pak ya? Healthy food, itu. Karena kita kan tahu kebutuhan hari ini bahwa sektor yang tidak akan mati itu sektor pangan kan. Betul. Karena dalam era apapun, apalagi melihat perkembangan global dunia, jumlah penduduk dunia dan sebagainya, daerah yang sektor ketahanan pangannya kuat, saya kira ini akan menopang ekonomi masyarakatnya juga. Jadi di sini Bapak ingin meningkatkan value dari pertanian yang ada di Blora melalui mungkin perbedaan misalnya organik, lebih organik, lebih sehat gitu sayur ya. Organik, sayur organik, buah organik, nah itu tadi kan, padi organik, cabai organik. Menarik sekali Pak. Terus telur organik kan gitu kan. memang kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan ini udah semakin meningkat juga kan gitu ya Pak ya. Nah tapi ada nggak program-program dari Pemkab Blora sendiri untuk memastikan kebijakan Bapak atau mungkin plan atau rencana Bapak ini bisa berjalan semestinya saya Pak? memang kita awali, saya begitu pulang dari Cina, saya kumpulkan stakeholder, para pelaku organik, dinas-dinas kami, saya awali dengan regulasi. Kami ingin menyusun perda nanti tentang organik, peraturan bupati soal organik, biar kita memayungi itu. Jadi kita sosialisasi juga ke masyarakat, bahwa kebetulan ada beberapa titik lokasi tanah kita yang sudah tidak subur, karena mungkin ya pengelolaan kemarin, sehingga perlu disuburkan kembali. Nah, tadi kan kita punya potensi ternak terbesar. Jadi sapi ya Pak ya? Sapi, nah, itu kan dari sapi itu kemarin kita ada inovasi kotak sejuta umat namanya. Sejuta umat? Ya, bagaimana masing-masing rumah ini kotoran hewannya ini dikelola, dipakai untuk organik. Sebenarnya bahan baku kita melimpah. Makanya kita berani mendeklarasikan untuk kabupaten organik karena tadi berbasis bahan baku kita yang kita miliki. Jadi nanti masing-masing rumah kotoran kohenya, kotoran hewannya tidak dibuang tapi dikelola, didampingi PPL menjadi kompos dan sebagainya itu. Jadi dan tentunya dengan pertanian organik ini kita harapkan yang didapatkan petani itu punya nilai lebih. Karena dari harga mungkin akan lebih bernilai gitu ya, lebih mahal lagi. Lebih mahal lagi. Yang penting memang kebijakan kita bagaimana mendampingi para petani ini kan. Dengan kebijakan kita nanti ada pendampingan, para PPL kami kumpulkan bahwa kalian harus mendampingi para petani ini. Bagaimana mengarahkan cara nanam yang sesuai panduannya seperti apa. Terus nanti kita sertifikatkan, packagingnya kayak apa, sehingga nanti pemasarannya juga kita dampingi juga. Gitu. Nah Pak, kalau melihat ini kan sebuah rencana yang luar biasa, ada peningkatan value yang ingin ditambahkan pada
pada bidang pertanian di Blora. Tapi sebenarnya respon dari masyarakat seperti apa? Dan dari Pemkab Blora sendiri untuk meyakinkan seluruh stakeholder ini bahwa memang ada potensi agrobisnis di Blora yang merupakan satu hal menarik, ini gimana Pak? Saya responnya bagus sekali. Responnya Jadi, bagus. Oke. Saya ngopi bareng. Kemarin ada artis juga Mbak Tri Utami ke Blora bawa investor. Jadi kita pengembangan organik ini ternyata tidak hanya padi, tidak hanya sayur, tapi udah kacang-kacangan dan sebagainya. Ya nanti ada kacang organik juga lah. Kemarin dikenalin. Nah ini nanti saya kira kalau petani ini kita dampingi, kita sampaikan bahwa ini loh nilai value-nya akan lebih. Itu mereka pasti tertarik. Nah, makanya kita akan mencontohkan. Saya akan buat edaran kepada seluruh desa, kepala desa, perangkat desa, untuk mencontohi dulu. Nah, ini kamu umpamanya setiap desa nanti mungkin ada 1 hektar, 2 hektar yang menjadi percontohan organik. Termasuk juga ormas kita libatkan, NU, Muhammadiyah, LDI. Kalau untuk generasi milenial, Pak, bagaimana caranya Pemkab Blora membuat generasi milenial ini ikut berkolaborasi seperti apa? Iya, sudah. Jadi ada komunitas petani milenial yang selama ini sudah mengembangkan itu. Jadi dia bikin buah melon organik, telur organik, sayur organik. Nah, itu sudah dilakukan. Nah, jadi mereka sudah punya kesadaran untuk bertani organik ini. Aduh. Jadi kita kebetulan dukungan semua lapisan ini bagus lah. Termasuk dari nanti BUMN dan yang lain kita ajak untuk mengembangkan ini. Ini luar biasa kerjasama dari seluruh stakeholder, tidak hanya pemerintah, Pemkabnya sendiri, tapi juga dari masyarakatnya, swasta, ya Pak ya, swasta juga. Semua. Makanya nggak heran kalau Pemkab Blora ini mendapatkan apresiasi ini ya Pak ya. Baik, Pak Arief, saya masih banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan, tapi lagi-lagi kita harus jeda dulu sejenak ya Pak. Jadi pemirsa atau saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Kita. Kembali lagi di Bincang Kita, saudara, masih bersama dengan Pak Arief, Bupati Blora di sini. Pak Arief, tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas mengenai sektor pertanian yang sangat potensial di Blora. Tapi kalau bicara mengenai sektor-sektor potensial, ada satu sektor lagi yang bisa dikatakan ini juga sangat potensial karena banyak sekali dampak signifikan yang dirasakan oleh masyarakat, yaitu pariwisata di Blora. Nah, mengangkat tagline Dolan Blora, ini Anda melihat potensi pariwisata seperti misalnya Goa Terawang yang cukup terkenal di Blora, atau mungkin Noyo Gimbal View. Ini seperti apa sih Pak? Jadi kita ini kan dalam rutinitas itu harus ada refreshing juga, butuh hiburan juga. Dan saya kira setiap keluarga punya anggaran spending untuk sektor pariwisata ini. Nah, tadi ada Goa Terawang, ada Noyo Gimbal, ada juga wisata kuliner. Ini yang ingin kita perkenalkan ke dunia dan masyarakat di luar sana bahwa Blora ini punya potensi wisata tadi. Nah, seperti Goa Terawang ini yang mana di area perhutani yang ada masih hutannya masih bagus, di dalamnya ada goa yang indah. Jadi ada sinar matahari kalau pagi itu masuk dalam goa, namanya terawang kan? Menerawang, menerawang ya. Gitu ya mataharinya pastinya Pak. Terus sudah di setting ada ngopi di dalam goa dan sebagainya. Bisa ngopi di dalam goa? Ada kafenya, jadi asik lah. Dan ya alhamdulillah sudah menyerap pengunjung ratusan ribu ini goa. Ratusan ribu orang. Dalam ya baru buka sekitar setengah tahun ini. Belum sampai satu tahun. Setengah tahun tapi sudah ratusan ribu yang berkunjung. Wah. Jadi wisata edukasi juga di sana. Edukasi. Ada Noyo Gimbal View tadi itu karena kadesnya muda, namanya Mas Laga, ini kreatif. Jadi menciptakan wisata Noyo Gimbal View itu yang dalam setahun ini sudah ada 1 juta pengunjung lebih. Di desa ini? Di desa itu. Dan bisa menyerap tenaga kerja, termasuk difabel kita libatkan, yang mana arena bermain, edukasi dan sebagainya itu diciptakan di Noyo Gimbal View ini. Termasuk juga potensi wisata kuliner gastronomi. Gastronomi. Itu
sangat populer di Blora itu. Itu juga dihadirkan di Noyo Gimbal ini? Enggak, di tempat-tempat yang lain, ada di tempat kopi santan dan sebagainya. Jadi paketnya itu ya dari Goa bisa berkuliner, bisa ke Noyo Gimbal dan ya tadi ini potensi. Ini menarik sekali ya saudara ya. Saya jadi lapar nih kalau bicara kuliner Blora ya. Tapi tahan dulu Pak, nanti saya akan tanyakan lebih jauh mengenai kuliner Blora. Tapi yang pasti gini, ketika sektor pariwisata ini dikembangkan, pasti kan ada efek yang dirasakan, banyak efek positif yang dirasakan oleh masyarakat Blora, terutama dalam UMKM-nya ini sendiri ya. Nah, Bapak sendiri sebagai Bupati Blora atau mungkin Pemkab Blora sendiri, bagaimana caranya atau strategi yang dilakukan agar UMKM ini bisa menangkap peluang yang didapatkan dari sektor pariwisata ini, Pak? Jadi di tempat-tempat wisata ini kita gandeng UMKM untuk ikut memasarkan di sana. Jadi potensi UMKM-nya kita ikut ada stand jualan di sana untuk pengunjung biar juga bisa menikmati karya-karya UMKM Blora, baik dari sisi makanan, oleh-oleh, termasuk juga mungkin batik dan sebagainya. Jadi berkolaborasi juga judulnya, kolaborasi antara pengelola wisata dengan UMKM sehingga ekonomi kreatif tadi bergerak juga dari para pengunjung ini kan ketika berkunjung ke tempat wisata itu kan pengen oleh-oleh. Betul. Oleh-oleh. Jadi kayak di Noyo Gimbal itu ada oleh-oleh dia mewarnai kayak celengan itu. Celengan. Ya. Ada aktivitas yang bisa dilakukan oleh keluarga yang ingin berwisata ke sana gitu ya Pak ya. Jadi, di dalam itu ada aktivitas ekonomi yang istilahnya menggerakkan masyarakat juga. Jadi menyerap tenaga kerja juga, yang pengangguran ikut bekerja. Jadi tour guide misalnya ya. Ada kayak sebelum ke lokasi ini, mobil-mobil parkir di tempat parkir, nanti naiknya odong-odong gitu. Nah itu, jadi keliling desa dulu, terus baru nanti turun di situ. Ya dari situ di dalamnya sudah banyak sektor UMKM yang kita titipkan di dalam situ untuk bisa nanti ikut menikmati juga dari sektor wisata ini. Nah kira-kira ada nggak sih Pak program-program nanti ke depan yang ingin dijalankan oleh Pemkab Blora sendiri pada tempat-tempat wisata yang ada di Blora Pak? Ya, terus kita kembangkan ya. Kita ajak mereka bermitra dengan perbankan juga, biar kita dari sisi pelatihan, mungkin event-event, ini bisa kita kembangkan di tempat-tempat wisata ini. Jadi seluruhnya kita ajak, ayo dari wisata ini nanti mampu untuk memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Nah ini menarik karena tadi Pak Arief sudah membahas atau menyenggol sedikit mengenai perbankan. Nah kira-kira Pak kalau kita bicara mengenai untuk mengembangkan UMKM yang ada di Blora ini kan membutuhkan akses permodalan. Nah kalau dari Pemkab Bloranya sendiri ada nggak dukungan yang diberikan oleh UMKM agar bisa mendapatkan permodalan yang cukup untuk berkembang? Ya, kita minta ada beberapa perbankan termasuk BUMN untuk menjadi bapak angkat. Jadi mitra UMKM ini. Sehingga ketika dia butuh modal pengembangan, modal kur dan sebagainya, ini bisa didanai dari perbankan maupun dari CSR BUMN. Nah, ini jadi karena mereka kan butuh pelatihan, butuh pendampingan. Kalau itu bisa kita latih, kita dampingi, ya, saya kira kualitas UMKM kita juga bisa naik kelas lah. Nah, ini yang kita harapkan. Sehingga dia tidak hanya ngomong lokal, tapi bisa dipasarkan di tingkat dunia, nasional bisa ekspor. Ya, itu mimpi kita untuk UMKM yang ada di Blora. Pastinya. Nah karena tadi ya Pak Arief ini sudah menyinggung masalah kuliner, saya jadi tertarik sekali dengan buku yang ada di sini yaitu Diplomasi Kuliner yang ditulis oleh Pak Arief, betul ya Pak ya? Ini apa yang menginspirasi Bapak untuk menciptakan buku dengan tema diplomasi kuliner Pak? Apa, ini Pak? Lanjutannya ada jurus jitu Mas Arief membangun Blora. Karena dari kuliner ini kita mengenalkan Blora, sehingga dari situ akan lahir program-program yang bisa kita bawa ke Blora. Jadi ketika ada tamu, kita kenalin kulinernya, kita ajak makan khas Blora, hampir berdiplomasi. Nah, ada cerita dulu itu ada Mbak Nino ya dari Kompas juga ini, sama Pak Rahmat Pambudi sekarang Menteri Bappenas,
ketika ke Blora tak ajak makan lontong opor itu. Nah, kebetulan di sebelahnya ada aset Kementerian SDM yang nganggur itu bandara itu kan. Yang mangkrak ya. Mangkrak. Terus ketika lewat, loh ini apa ini? Oh ini landasan bandara loh. Kok nggak termanfaatkan, kok mangkrak? Nah, ini nih, udah kita telepon Pak Menterinya. Nah, akhirnya dari situ dibangun bandara karena itu kan buah dari diplomasi kuliner itu. Jadi dan yang lain lagi masih banyak lagi ada Pak Mensesnek ketika itu Pak Pratik, Pak ini kita kuliner, habis kuliner apa ini Pak jalannya rusak Pak, tolong diusahakan dibantu. Akhirnya melahirkan program itu sampai sekarang juga. Sampai sekarang. Ya, sekarang ada Pak Mensesnek Mas Pras itu, ya kita jak kuliner habis itu, nah, terus akhirnya banyak sekali program-program yang lahir dari diplomasi kuliner ini. Ini dia maksud dari diplomasi kuliner adalah dari lidah, dari rasa turun ke hati ya Pak ya, akhirnya sehingga, berjalan. akhirnya kan apa yang dibutuhkan? Oh ini cara membangun Blora salah satunya itu. Oke, karena lidah tidak bisa dibohongi. Dibohongi ya. Makanan yang Bapak advice atau mungkin yang disuggest direkomendasikan makanan Blora mungkin untuk saudara di rumah banyak apa Pak? Sekali. Ada lontong opor, ada sate Blora, ada pecel Blora, ada soto Blora, ada serabi, ada kopi santan dan lain-lainnya. Waduh. Dan lebih jelasnya harus ayo dolan Blora tadi. Ayo dolan Blora ya. Untuk menikmati tadi wisata Gua Terawang, ada Noyo Gimbal, ada kuliner-kuliner, ada Kampung Samin, kita ada kebudayaan juga, ada barongan, dan lain-lain lah, banyak lah potensi yang kita punya kan gitu. Betul, jadi banyak yang bisa dicoba dan dirasakan ya experience-nya ya untuk saudara di rumah jika datang berkunjung ke Blora. Begitu ya Pak ya. Pak Arif sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di Kompas TV. Kompas ya. Sehat terus dan pastinya bermitra sukses. Terus dengan kita. Betul sekali. Terima kasih sekali lagi, sehat terus Pak Arif. Oke Mbak. Oke, nah saudara tidak terasa sudah 30 menit kebersamaan ini, tandanya saya Amanda Haj harus pamit undur diri. Semoga obrolan tadi menginspirasi Anda dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.